Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu rahmat yang baru, anugerah yang baru, hari yang baru, bahkan semangat yang baru bagi kita dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Dan kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru Kau berikan kepada kami, nafas hidup yang baru, anugerah yang baru, bahkan pertolongan, semangat yang baru Engkau karuniakan limpahkan atas hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini kami dapat melakukan banyak perkara, menyelesaikan tugas peran tanggung jawab kami dengan yang terbaik, karena Tuhan yang sertai langkah hidup kami. Mengawali hari kami bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan tolong kami, hingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi Bread of Life, menjadi berkat dalam kehidupan kami, yang menuntun langkah hidup kami sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat ke-17 hingga ke-22 dan dilanjutkan ayat ke-32 hingga 35. Injil Yohanes pasal 11 ayat ke-17 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kita lanjut ayat ke-32 hingga ke-35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia saat kita membaca mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah seandainya. Seandainya seorang pemuda, dia mengendarai mobil akan keluar dari tempat parkir. Ketika dia melihat bahwa ada seorang gadis naik sepeda yang akan melintas di jalurnya, maka Hans, pemuda ini yang mengendarakan mobil ini, dia kemudian berhenti sebentar, mempersilahkan sang gadis yang naik sepeda itu untuk dapat berjalan terlebih dahulu. Sang gadis kemudian melihat Hans, dia tersenyum, mengucapkan terima kasih sambil melambaikan tangannya. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika sang gadis yang naik sepeda ini melewati, kemudian terdengar suara keras. Ternyata ada seorang pengemudi mobil setelah berparkir, menempatkan mobilnya,
membuka pintu secara tiba-tiba, sehingga sang gadis ini kemudian tersinggol dengan keras dan terjatuh sehingga luka-luka. Hans kemudian berhenti dan kemudian menolong gadis ini yang menangis terluka dan sepedanya rusak. Setelah menolong, kemudian Hans kembali ke mobilnya dan dia mulai berpikir, seandainya tadi aku tidak mempersilahkan dia mendahului, tentu gadis ini tidak akan celaka. Seandainya pengemudi mobil yang tadi membuka pintu sembarangan berhati-hati, dia melihat sisi belakang mobil, apakah ada orang lain yang lewat, tentu tidak akan terjadi kecelakaan. Atau Hans juga berpikir, seandainya gadis yang naik sepeda ini berhati-hati, memperhatikan sekitarnya, tentu tidak akan terjadi kecelakaan. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah seringkali kita juga berlaku yang sama seperti Hans? Ketika kesulitan-kesulitan itu menimpa atas hidup kita, ataupun masalah-masalah yang tidak terduga itu menimpa hidup kita, kita juga berpikir yang sama. Seandainya penyakit kanker itu diketahui lebih dahulu. Seandainya aku berhati-hati di dalam mengendarai mobil. Seandainya aku tahu bahwa dia ada seorang yang baik, aku akan memperlakukan dia secara lebih terhormat. Seandainya itu kemudian kita ada dalam pikiran ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan atau peristiwa yang tidak terduga yang kemudian menimpa atas hidup kita. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, juga di sana terjadi ketika masalah yang buruk yang tidak diinginkan itu menimpa atas hidup kita, terkadang kita kemudian meragukan kebaikan Tuhan. Kita bahkan mungkin berpikir, merasa putus asa bahwa ini sudah terjadi dan tidak ada harapan yang akan terjadi atas hidup kita. Seperti Marta dan Maria, mereka sudah mengirimkan pesan kepada Yesus, Lazarus sakit Yesus, datanglah kepada kami. Tetapi itu tidak terjadi sampai akhirnya Lazarus mati. Dan ketika Yesus datang, setelah hari keempat, di mana Lazarus itu sudah mati, sudah meninggal, kita melihat Marta dan Maria datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Seolah-olah tidak mempercayai akan rancangan hidup yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marta dan Maria punya keinginan, punya pengharapan Lazarus ini sembuh. Tapi mereka tidak mengalami. Bahkan Lazarus saudara mereka meninggal. Mereka putus asa. Mereka kemudian meragukan kebaikan Tuhan. Maka berkata kepada Yesus, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Seandainya Yesus Engkau segera datang ke sini, saudaraku pasti tidak mati. Meragukan
akan kebaikan Yesus, Tuhan dan Guru mereka. Tetapi kita tahu di dalam Injil Yohanes pasal 11, kita perhatikan di sana, di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4 dikata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana atas kehidupan Lazarus, Marta, dan Maria. Dan itu tidak diketahui, tidak dimengerti oleh Marta dan Maria, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup mereka, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sama seperti Marta dan Maria, kita tidak selalu mengerti alasan mengapa kita mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan yang sedang kita alami sekarang ini. Sakit penyakit yang sedang kita rasakan sekarang ini. Namun kita dapat tenang oleh bagian firman Tuhan yang kita baca. Ketika kita tahu bahwa Allah sedang melakukan tujuannya untuk sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Ya, Lazarus dibangkitkan dari kematian, sehingga mereka tidak lagi berkata, seandainya Yesus ada, seandainya Yesus itu datang lebih awal. Tapi memang perjalanan kehidupan mereka tidak mengerti. Sampai pada akhirnya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, apa yang sedang engkau alami hari ini? Ada berbagai pergumulan, ada berbagai kesulitan, sakit penyakit yang diderita, ada kedukaan, dan kita mulai berkata, seandainya Tuhan, seandainya aku ini dan itu, seandainya dia ini dan itu. Mari kita belajar hari ini. Kita menenangkan hati kita. Karena kita tahu bahwa Allah punya tujuannya, rencananya yang mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Kita tidak tahu mengapa kita harus mengalami penderitaan ini. Tapi kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya tujuan yang indah atas hidup kita. Dan setiap kesempatan yang sedang kita alami sekarang ini, apapun kondisi kita, kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia, penuh kasih, mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Mari kita berhenti untuk berkata, seandainya ketika kesulitan itu terjadi. Karena Allah kita, Yesus Kristus, setia dan penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari ketika kesulitan menimpa atas kami, berbagai peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi menimpa atas hidup kami.
kami acap kali mulai berpikir, berkata, seandainya Tuhan bekerja, seandainya aku lakukan ini dan itu, seandainya dan seandainya. Kami mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kami mulai meragukan hikmat dari Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa tidak selalu kami mengerti mengapa kesulitan, pergumulan, berbagai masalah menimpa atas hidup kami. Tapi kami belajar, kami tahu bahwa Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, mempunyai satu tujuan, rancangan yang lebih baik atas hidup kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan yang boleh hadir atas hidup kami. Sehingga kami belajar mempercayai Yesus, Tuhan Allah kami, yang setia, penuh kasih. Sehingga berbagai pergumulan, kesulitan, kami tidak menjadi patah semangat dan putus asa, tapi terus berpengharapan ada rancangan yang indah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Berkati sepanjang hari ini, setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam perjalanan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, bahkan Tuhan Engkau yang sertai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, sehingga kebaikan demi kebaikan boleh kami bagikan kepada setiap orang di sekitar kehidupan kami. Bagi kami yang bergumul di dalam hidup kami, ada penderitaan, sakit penyakit, relasi yang rusak, pekerjaan, usaha yang sedang sulit dan macet, studi yang mengalami berbagai tantangan. Sungguh Tuhan, Engkau terus berikan pertolongan kepada kami. Pemulihan, kesehatan, semangat, hikmat Engkau karuniakan kepada kami untuk tidak menjadi putus asa, tapi kami percaya Tuhan punya rancangan, tujuan yang lebih baik atas hidup kami. Rancangan damai sejahtera kebaikan yang Tuhan akan karuniakan bagi kami yang setia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk anak cucu kami, mereka yang sedang menempuh studi, baik tingkat yang paling dasar, kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, serata 1, 2, ataupun 3 bahkan. Tuhan yang terus akan menolong anak cucu kami, bahkan mungkin kami sendiri, untuk terus dapat dibekali melalui berbagai interaksi dalam proses belajar mengajar. Kami bukan saja diisi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga pengenalan yang semakin dalam akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan melalui para guru yang Tuhan sediakan, kami dapat berbagi pengalaman kehidupan sebagai murid Kristus yang setia. Sehingga di dalam berbagai materi pembelajaran, selalu kami tahu Tuhan yang mengambil bagian di dalam setiap alam semesta yang Engkau ciptakan ini. Berkati untuk para guru dalam mengajar, Tuhan juga akan memberikan hikmat sehingga setiap materi pembelajaran, proses belajar mengajar, ada transfer ilmu, keterampilan, pengetahuan yang dibagikan menjadi bekal atas hidup masa depan anak cucu kami. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami sebagai orang tua dalam mendampingi,
tumbuh kembang setiap anak-anak cucu kami, bahkan mereka yang sudah dewasa dan kami sebagai penasihat. Tuhan berikan hikmat sehingga dalam berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan anak cucu kami, Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup selalu pimpin langkah hidup mereka. Selalu ada damai sejahtera di tengah kesulitan, pergumulan, bahkan masa-masa kelam. Tuhan memberikan terang, penghiburan atas keluarga kami. Dan serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang masih ada sekarang ini, meski akan mengakhiri masa jabatan mereka, tetapi mereka tetap terus bekerja dengan sungguh, melayani masyarakat dengan tulus dan takut akan Tuhan di dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab, sehingga negara kami Indonesia ini terus bertumbuh menjadi negara yang mendatangkan sejahtera di tengah masyarakat, bahkan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat yang beragam, yang majemuk di tengah masyarakat Indonesia ini. Berkati orang-orang Kristen di mana Tuhan tempatkan kami belajar menghormati, menghargai keberagaman, keberbedaan yang ada, dan ajar kami untuk terus memberitakan Injil, melayangkan kasih, dan membawa damai dimanapun kami ditempatkan di negara kami Indonesia ini. Berkati ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus dan dasar melimpah atas hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ada berbagai pengalaman kehidupan kita yang tidak terduga, yang tidak kita inginkan, dan itu kita anggap satu hal yang buruk, dan kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kita mulai berpikir dan berkata, seandainya. Mari kita hari ini belajar. Kita percaya bahwa Tuhan Allah punya tujuan dan rancangan yang indah atas hidup kita. Sehingga dalam berbagai perkara yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan yang penuh setia, Tuhan yang adil itu akan peliharakan hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.